Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perkenalkan, nama saya Juwana Meriski dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan proses penalaran kode etik jurnalistik guna memenuhi tugas etika profesi. Yang pertama ada kepentingan publik. Ciri-ciri profesi kepentingan publik seperti jurnalis dan kode etik jurnalistik yang terdapat pada pasal 1. Yang pertama, tujuan dan melayani kepentingan publik. Yang kedua, independensi netralitas. Yang ketiga, mengikuti kode etik jurnalistik yang mengatur perilaku dan tanggung jawab. Yang keempat, transparansi dan akuntabilitas. Yang kelima, penekanan pada kualitas dan akurasi. Yang keenam, perlindungan hak asasi manusia. Yang ketujuh, keterbukaan terhadap masukan dan kritik. Kode jurnalistik sendiri itu berfungsi sebagai panduan dalam menjalankan tugas jurnalistik dengan integritas dan tanggung jawab terhadap kepentingan publik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab seorang jurnalistik. Yang pertama ada menyampaikan informasi yang akurat. Sebagai seorang jurnalistik bertanggung jawab untuk menyediakan informasi yang akurat, faktual, berimbang kepada publik. Mereka harus melakukan riset yang cermat, memverifikasi fakta, dan menghindari penyebaran informasi yang menyesatkan atau tidak berdasar, yang biasanya saat ini disebut dengan hoax. Yang kedua ada menjaga integritas jurnalistik. Menjaga integritas jurnalistik. Seorang jurnalistik harus menjaga integritas profesional dan independensi. Mereka harus menghindari konflik kepentingan, pengaruh yang mempengaruhi objektivitas, dan praktik-praktik yang merusak kepercayaan publik terhadap profesi jurnalistik. Yang ketiga ada melindungi kebebasan pers. Jurnalis memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan memperjuangkan kebebasan pers. Mereka harus bertindak sebagai penjaga demokrasi dengan menyuarakan kepentingan publik, mengungkap kebenaran, dan mengawasi kekuatan yang ada. Yang keempat, menghormati etika jurnalistik. Sebagai jurnalis harus menghormati kode etik jurnalistik yang relevan, mencakup prinsip-prinsip seperti kebenaran, akurasi, keadilan, keterbukaan, privasi, dan perlindungan hak-hak individu. Yang kelima ada menghadirkan perspektif yang beragam. Jurnalis harus berusaha untuk memberikan berbagai perspektif dan sudut pandang yang beragam dalam melaporkan berita. Mereka harus menghindari bias dan stereotip yang dapat mempengaruhi penilaian yang objektif. Yang selanjutnya ada mendorong pertanggungjawaban dan transparansi. Jurnalis memiliki tanggung jawab untuk mendorong pertanggungjawaban lembaga pemerintah, perusahaan, dan individu yang berpengaruh. Mereka harus mempromosikan transparansi dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Yang ketujuh ada melindungi privasi dan martabat individu. Seorang jurnalis harus memperhatikan privasi dan martabat individu dalam melaporkan berita. Mereka harus mempertimbangkan implikasi dan konsekuensi dari publikasi informasi yang dapat merugikan atau melanggar privasi seseorang. Yang terakhir ada mengedepankan keadilan dan kemanusiaan. Sebagai jurnalis, mereka harus mengedepankan keadilan atau hak-hak privasi seseorang. Selanjutnya ada kompetensi. Sebagai jurnalis, terdapat beberapa kompetensi yang sangat penting untuk dimiliki guna menjalankan pekerjaan yang baik. Berikut adalah tangkapan kompetensi yang harus dimiliki seorang jurnalis. Yang pertama ada keahlian menulis. Seorang jurnalis harus memiliki kemampuan menulis atau bisa disebut
harus gemar menulis begitu. Yang kedua ada penelitian dan pengumpulan informasi. Kemampuan untuk melakukan penelitian dan mengumpulkan informasi yang akurat adalah kunci dari pekerjaan jurnalis. Jurnalis harus dapat menggali fakta-fakta, mewawancarai narasumber, dan mengumpulkan data yang relevan untuk mendukung laporan mereka. Yang ketiga ada integritas dan etika. Aspek penting dalam jurnalisme, seorang jurnalis harus menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam melaporkan berita. Mereka harus memegang pada prinsip etika jurnalis. Yang keempat ada keterampilan komunikasi. Sebagai seorang jurnalis harus memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik. Mereka harus mampu berinteraksi dengan berbagai macam orang, termasuk narasumber atau rekan kerjanya. Yang kelima ada kecepatan dan ketepatan. Dalam dunia jurnalis, seorang pembawa berita atau yang menyampaikan berita harus disampaikan dengan cepat. Seorang jurnalis harus dapat bekerja di bawah tekanan dan menghasilkan laporan yang akurat dan aktual dalam waktu singkat. Yang keenam ada kemampuan multimedia. Dalam era digital, jurnalis seringkali perlu memiliki kemampuan multimedia. Mereka harus bisa menggunakan teknologi dan alat-alat seperti kamera, rekam audio, media sosial untuk mengumpulkan dan menyampaikan informasi dengan cara yang menarik dan efektif. Yang ketujuh ada pemahaman konteks dan isu-isu terkini. Sebagai seorang jurnalis harus selalu memperbarui pengetahuannya tentang isu-isu yang sedang marak terjadi saat ini. Harus selalu update dengan berita-berita yang ada saat ini seperti konteks sosial atau budaya, politik, di mana mereka beroperasi. Ini membantu mereka dalam menganalisis dan menginterpretasi berita dengan cara yang tepat. Yang kedelapan, ada kreativitas dan ketekunan. Seorang jurnalis perlu memiliki kreativitas untuk mencari sudut pandang yang unik dan menarik. Mereka juga harus memiliki ketekunan dan menghasilkan tantangan dan kesulitan yang mungkin muncul dalam menjalankan tugas mereka. Sekian saya menjelaskan kompetensi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pengetahuan. Knowledge atau yang biasanya yang menurut saya ini saya akan jelaskan atau pendidikan terakhir dari seorang jurnalis. Yang pertama biasanya seorang jurnalisme menempuh pendidikan sarjana jurnalisme atau komunikasi massa. Gelar sarjana dalam jurnalisme atau komunikasi massa memberikan landasan pengetahuan yang mendalam tentang prinsip-prinsip jurnalistik, penulisan berita, etika jurnalistik, produksi media, dan keterampilan komunikasi yang diperlukan dalam industri jurnalisme. Yang kedua, biasanya menempuh pendidikan di studi di bidang humaniora atau ilmu sosial. Beberapa jurnalis juga memiliki latar belakang pendidikan di bidang ilmu sosial, seperti dalam bidang politik, sosiologi, sejarah, dan bahasa. Yang ketiga, ada penulisan kreatif atau sastra. Latar belakang pendidikan dalam penulisan kreatif atau sastra dapat membantu jurnalis mengembangkan keterampilan menulis yang baik, kreativitas dalam menyampaikan cerita, pemahaman tentang struktur narasi yang efektif. Yang keempat ada studi hukum. Pengetahuan tentang hukum dapat berharga bagi jurnalis dalam memahami kerangka hukum terkait dengan kebebasan pers, hak-hak pers, dan pembatasan hukum yang ada dalam melaporkan sebuah berita. Yang kelima ada teknologi dan multimedia.
Dalam era digital, pemahaman tentang teknologi multimedia menjadi semakin penting dalam jurnalisme. Latar belakang pendidikan dalam bidang teknologi informasi, desain grafis, atau multimedia dapat membantu jurnalis memanfaatkan alat-alat yang digunakan untuk mengumpulkan, menyuting, menyebarkan berita. Meskipun pendidikan formal di bidang ini memberikan fondasi yang kuat atau melupakan latar belakang pendidikan yang baik untuk seorang jurnalis, untuk dicatat bahwa pengalaman praktis, pelatihan, dan pengembangan keterampilan selama karir jurnalis yang sangat berharga dan mengasah kemampuan memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam dalam industri jurnalisme. Selanjutnya, ada sikap perilaku, kepribadian, dan integritas dari seorang jurnalis. Menurut pasal 1, wartawan Indonesia harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki jiwa Pancasila, taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, memiliki jiwa kesatria, menjunjung harkat martabat manusia dan lingkungannya, mengabdi kepada kepentingan bangsa, negara, serta terpercaya dalam mengembang profesinya. Yang kedua ada pasal 2, wartawan Indonesia dengan penuh rasa tanggung jawab dan bijaksana mempertimbangkan patut tidaknya menyiarkan karya jurnalistik yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan negara, persatuan dan kesatuan bangsa, menyinggung perasaan agama, kepercayaan, atau keyakinan suatu golongan. Yang ketiga ada pasal 3, wartawan Indonesia pantang menyiarkan karya jurnalistik yang menyesatkan, memutarbalikkan fakta, bersifat fitnah, cabul, serta sensasional. Yang keempat ada wartawan Indonesia menolak imbalan yang dapat mempengaruhi objektivitas pemberitaan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan rekan sejawat dari seorang jurnalistik. Yang pertama ada kolaboratif. Jurnalistik harus bersikap kolaboratif dengan rekan-rekan sejawat dalam tim. Mereka dapat saling berbagi informasi, ide, dan pengalaman untuk meningkatkan kualitas pekerjaan jurnalistik secara bersama-sama. Yang kedua, ada menghormati perbedaan. Menghormati perbedaan pendapat, sudut pandang, dan gaya kerja antara rekan-rekan sejawat adalah sikap yang penting. Jurnalis harus mampu berdiskusi secara terbuka dan menghargai diversitas dalam pandangan dan pendekatan terhadap pekerjaan jurnalistik. Yang ketiga, adanya saling mendukung atas sesama jurnalistik. Jurnalis seharusnya saling mendukung satu sama lain baik dalam hal peningkatan keterampilan, promosi, pekerjaan, atau menjaga keamanan dan kesejahteraan rekan-rekan sejawat. Yang keempat ada komunikasi yang efektif. Komunikasi yang jelas dan terbuka antara rekan-rekan sesama jurnalis memastikan untuk pemahaman yang saling mendukung, menghindari konflik, dan memperkuat kerjasama dalam pekerjaannya. Yang kelima ada menghormati hak kebebasan pers. Seorang jurnalis harus saling menghormati dan mendukung kebebasan pers satu sama lain. Harus berdiri bersama dalam menghadapi sebuah ancaman terhadap kebebasan pers. Hubungan klien dari seorang jurnalistik. Jurnalisme berkaitan erat dengan pelayanan publik. Ada 3 ciri umum yang menandai publik. Pertama, ada perbedaan kualitatif antara kegiatan yang diakui sebagai pelayanan publik dan kegiatan yang datang dari inisiatif dan tujuan pribadi atau swasta kedua. Perbedaan pelayanan publik ini berarti lebih penting dibanding dengan kegiatan lain sejenis, maka diatur secara khusus. Dan ketiga ada pelayanan publik mempunyai legitimasi publik yang melekat pada kekuatan negara, di mana dalam pelaksanaannya wartawan
atau jurnalis dalam menjalankan tugasnya. Untuk klien seperti publik maka harus berpedoman pada kode etik jurnalistik, yaitu pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Selanjutnya ada hubungan lain dari seorang jurnalistik. Menurut pasal 13, wartawan Indonesia harus menyebut sumber berita dalam memberitakan sebuah berita, kecuali atas permintaan yang bersangkutan untuk tidak disebutkan namanya atau identitasnya, sepanjang menyangkut fakta dan data, bukan opini atau cerita semata. Apabila nama dan identitas sumber berita tidak disebutkan, segala tanggung jawab ada pada wartawan yang bersangkutan. Yang kedua ada pasal 14, wartawan Indonesia menghormati ketentuan embargo bahan latar belakang dan tidak menyiarkan informasi yang oleh sumber berita tidak dimaksudkan sebagai bahan berita serta tidak menyiarkan keterangan off the record. Yang terakhir ada pengawasan. Seorang jurnalis biasanya pelanggaran etika oleh jurnalis atau wartawan mempunyai akibat atau sanksi yang diberikan oleh lembaga wartawan yang dinamakan Dewan Pers. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) adalah organisasi wartawan pertama Indonesia yang berdiri pada 9 Februari 1946 di Surakarta. Tanggal tersebut juga disebut sebagai Hari Pers Nasional. Jadi kesimpulannya, pengawasan jika seorang jurnalisme melanggar kode etik, maka akan ditangani oleh lembaga jurnalis yang dinamakan dengan Dewan Pers. Sekian penjelasan dari saya, Juwana Mai Rizky. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.